Shalom Bapak Ibu. Ya. Hari ini saya akan menyampaikan tentang The Lord of the Fountain. Hari-hari ini di tengah masa-masa seperti ini, Tuhan sedang sangat ingin memberikan mata air di dalam hidup kita. Dan bahkan sesungguhnya Tuhan itulah mata air itu sendiri yang menjadi sumber dari segala sesuatu. Dan di ayatnya berkata di Mazmur 68 ayat 26 terjemahan The Passion, dikatakan, dan mereka bernyanyi, biarlah semua pangeran-pangeran Allah bersukacita. Kita ini orang-orang yang sesungguhnya Tuhan panggil untuk jadi pangeran-pangeran, putri-putri, panglima-panglima kerajaan surga. Tapi bisakah kita menyanyikan nyanyian sukacita di hadapan Tuhan dan bersyukur untuk apapun yang Tuhan berikan? Dikatakan, let all the congregations bring their blessing to God. Biarlah semua jemaah memberkati Tuhan. Saudara, 25 tahun Mahanaim, kalau kita lihat sudah berapa banyak sebenarnya Tuhan memberkati kita. Tuhan berikan sangat banyak yang mungkin sudah tidak terhitung sampai hari ini. Tapi bisakah kita memberkati Tuhan dengan hidup kita? Apakah kita bisa menyenangkan hati Tuhan hari-hari ini? Bahkan seberapa banyak di antara kita, bahkan saya juga cek hati saya sendiri, apakah hari ini saya masih bisa menyenangkan hati Tuhan? Atau waktu Tuhan ngelihat saya atau saudara, Tuhan memalingkan wajahnya. Dan hari-hari ini Tuhan kita, Allah sumber dari segalanya, ingin mencurahkan sangat banyak yang terbaik di dalam hidup kita. Tapi bagaimana kita bisa untuk menerimanya dengan sungguh-sungguh dan kita menjadi orang-orang yang menyukakan hati Tuhan. Dikatakan, mereka berkata, Tuhan sumber keilahian, penguasa mata air kehidupan, Tuhan mata air Israel. Saudara, Tuhan itu sumber dari segalanya. Bahkan waktu kita memberanikan diri mendekat kepada Tuhan, maka Tuhan yang menjadi sumber dari segalanya itu akan mencurahkan sangat banyak untuk kita. Tapi berapa banyak di antara kita yang bahkan tidak berani untuk mendekat kepada Tuhan? Apalagi waktu kita sedang melakukan dosa. Banyak dari kita yang sejujurnya memilih untuk lari dari Tuhan dan tidak memilih untuk mendekat kepada Tuhan. Padahal Tuhan sangat ingin untuk kita mendekat kepadanya. Tapi tidak banyak orang yang berani. Kenapa? Karena memang waktu kita mendekat kepada Tuhan, kita akan lewati yang namanya api. Kita akan lewati yang namanya pemurnian. Kita akan lewati banyak. Tapi jangan pernah lihat semua yang tidak enak. Tapi lihatlah Tuhan dengan cara melihat yang berbeda. Lihatlah dengan mata yang berbeda. Sebenarnya Tuhan itu sudah berikan sangat banyak mata air di dalam hidup kita. Tapi kenapa seringkali mata air itu tidak bisa ada di dalam hidup kita? Karena seringkali kita ini memilih untuk tidak percaya. Dan kita memilih untuk menutup semua sumber-sumber yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kita. Tuhan kita itu Tuhan yang sangat ilahi. Dan bahkan sejak awal Tuhan berkata, Tuhan menciptakan kita godlike. Tuhan berkata, kita ini manusia ilahi yang Tuhan ciptakan. Dan sumber itu, sumber keilahian, sebenarnya sejak awal sudah ada di dalam hidup kita. Tapi karena hari-hari ini, seperti yang Christian pernah bilang, kita ini mulai menjadi serupa dengan dunia. Sehingga semua yang ilahi, yang dari Tuhan itu mulai sepertinya tertutup dan tidak bisa mengalir.
Tapi hari-hari ini Tuhan ingin sekali lagi memberikan yang ilahi kepada kita. Mari pilih untuk melekat kepada Tuhan, sumber dari segalanya. Dan kehidupan kita akan dipenuhi dengan semua yang ilahi, semua yang terbaik yang dari Tuhan. Di Yohanes 1 ayat 4 sampai 5 dikatakan, mata air kehidupan ada di dalam dirinya. Yesus sumber kehidupan. Yesuslah mata air kehidupan itu sendiri yang memenuhi hidup kita. Dan kehidupan yang sejati itulah Tuhan. Dan Tuhan memberikan hidupnya, dikatakan kehidupan yang menerangi semua sisi kemanusiaan kita. Tuhan memberikan hidupnya untuk menerangi semua sisi kemanusiaan kita. Kita ini manusia seringkali banyak kedagingan yang muncul dari hidup kita. Tapi terang Tuhan itulah yang menerangi hidup kita. Dan terang itu juga yang menyelimuti hidup kita. Seperti yang Pastor Fendi waktu itu sampaikan, kita ini seperti pilar-pilar kayu. Seperti kayu yang polos yang sangat mudah untuk rapuh. Tapi Tuhan dengan keilahiannya, Tuhan dengan terang kemuliaannya, Tuhanlah yang membungkus kita seperti pilar yang disalut dengan emas. Pilar yang dibungkus dengan emas. Pilar keilahian yang Tuhan berikan di dalam hidup kita, yang membungkus semua yang negatif, semua kelemahan kita, semua kemanusiaan kita. Dan Tuhan membungkusnya dan ingin menjadikan kita menjadi ilahi. Tapi tidak sampai di situ, dikatakan, dan terang ini tidak pernah gagal untuk bersinar menembus semua kegelapan. Terang Tuhan dari sumber kehidupan ini, terang itulah yang akan menembusi semua kegelapan di dalam hati kita. Seberapa banyak kita yang mungkin tidak pernah sadar akan kegelapan di hati kita. Dan seringkali kegelapan itu akan muncul pada saat kita ada di dalam kondisi sedang di bawah. Waktu kita sedang baik-baik saja, seringkali kita tidak pernah menyadari ada sisi kegelapan di dalam hidup kita yang tanpa sadar tiba-tiba itu bisa muncul. Dan seringkali kita terkejut waktu sisi kegelapan di dalam diri kita itu muncul. Kita akan melihat sisi yang berbeda dari hidup kita. Mungkin sisi kita yang sangat hancur, sangat bobrok. Yang bahkan kita bertanya-tanya, kenapa seperti ini? Tapi hari ini, Tuhan sumber kehidupan itu, Ia ingin menembusi semua kegelapan di hati kita. Dan Tuhan memberikan kehidupan yang kekal kepada kita. Kehidupan yang dari Tuhan, yang melenyapkan semua kegelapan. Dan dikatakan terang yang tidak dapat dikalahkan oleh kegelapan. Dan kegelapan hati kita, waktu sinar itu datang dan menembusi hati kita, menyinari hati kita. Dan biar semua kegelapan itu lenyap dan hilang dari hidup kita. Kemudian selanjutnya, di Amsal 14 ayat 27, 29 dan 30. Dikatakan menyembah Tuhan dalam kekaguman membuka mata air kehidupan di dalam dirimu. Dan ini adalah salah satu kunci yang Tuhan berikan, yaitu dengan penyembahan. Waktu saudara menyembah Tuhan, itu akan menjadi kunci yang membuka mata air kehidupan di dalam diri saudara dan saya. Tapi penyembahan itu tidak pernah bisa keluar tanpa kita punya hubungan dengan Tuhan. Tanpa sebuah hubungan, kita tidak akan pernah bisa menyembah Tuhan. Tanpa sebuah kekaguman, maka tidak ada
ucapan syukur yang akan keluar dari diri kita kepada Tuhan. Dan kita ini adalah orang-orang yang sesungguhnya hidup kita ada untuk menyembah Tuhan, ada untuk memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan sudah berikan kuncinya untuk kita membuka mata air kehidupan ini, yaitu dengan menyembah. Tapi mari kita sama-sama berjuang. Mari kita sama-sama sekali lagi mendekat sampai kita bisa menaikkan penyembahan yang sejati yang keluar dari hidup kita. Sampai kita bisa menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan kita membuka mata air kehidupan itu di dalam hidup kita. Dan mata air ini akan memampukan kita untuk keluar dari zona kematian. Seberapa banyak yang kita ini tinggal di dalam yang namanya zona kematian. Baik itu kematian di roh, kematian di jiwa. Dan berapa banyak di antara kita yang diincar oleh iblis untuk dibunuh. Dan kematian ini sangat mengincar anak-anak Tuhan hari-hari ini. Dan bahkan kemarin ada hamba Tuhan yang ibu ceritakan memberikan peringatan kepada kita Mahanaim. Tapi mata air ini dikatakan mata air kehidupan ini yang mampu untuk membawa kita untuk keluar dan lepas dari semua zona kematian, dari cengkraman maut. Dan kematian tidak akan lagi berkuasa karena ada kehidupan sejati yang dari Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Waktu Yesus naik di atas kayu salib, Yesus mati dan bangkit kembali, dan kematian itu sudah tidak berkuasa lagi atas hidupnya. Dan kehidupan itu yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kehidupan yang sama yang berkata kematian tidak akan lagi berkuasa atas hidup kita. Pasukan terdahsyat Tuhan. Dikatakan ketika hatimu dipenuhi dengan pengertian, itu membuatmu tidak mudah marah. Tetapi jika engkau mudah marah, ketidaksabaranmu akan segera terlihat oleh semua orang. Hati yang lembut dan tenang akan membuatmu sehat. Kalau kita punya hati yang lembut dan tenang, itu akan membuat kita sehat, tubuh, jiwa, dan roh. Waktu hati kita ini tenang dan percaya kepada Tuhan, tidak ada kekhawatiran sama sekali, tidak ada yang bisa menggoyahkan hati kita. Maka sejujurnya tubuh dan jiwa roh kita ini harusnya sehat. Kenapa? Karena tidak ada yang negatif yang bisa masuk ke dalam diri kita. Karena apapun yang terjadi, kita ini percaya sama Tuhan. Kita tahu ada yang terbaik yang Tuhan sedang mau buat. Bahkan dalam keadaan seperti apapun, kita tidak pernah menjadi marah dan kecewa. Tapi selanjutnya dikatakan seperti ini. Tetapi kecemburuan bisa membuatmu sakit. Berapa banyak kita ini yang seringkali cemburu dan iri hati dengan saudara kita. Berapa banyak di antara kita yang cemburu atau iri waktu lihat saudara kita diberkati. Berapa banyak yang marah waktu lihat saudaranya diangkat naik dan dia tetap di situ. Dan itulah yang seringkali membuat kita ini dipenuhi oleh roh kesakitan. Waktu kita mulai menjadi sakit, apapun yang Tuhan buat di dalam hidup kita, kita akan melihatnya dengan mata kesakitan. Bahkan waktu orang memperhatikan kita, kita akan melihat dengan cara yang berbeda. Yang ada cuma sakit, sakit, dan sakit. Tapi bisakah waktu saudara kita diangkat naik, kita lihat dengan cara yang berbeda? Waktu kita lihat orang lain diberkati, bisakah kita introspeksi diri kita dan berkata, Tuhan, apa yang dia buat? Kenapa dia bisa diangkat?
apa yang dia buat di hadapanmu. Tapi banyak dari kita yang memilih untuk marah. Sehingga kesakitan itu mencoba untuk masuk lewat celah yang kita buat di dalam hidup kita. Tapi sekali lagi, miliki hati yang lembut dan tenang. Supaya kita semua pasukan Tuhan sehat, tubuh, jiwa, dan roh. Dan biar roh Tuhan, roh kehidupan itu yang memenuhi hidup kita, sumber kehidupan dari mata air yang Tuhan berikan, itu mengalirkan kehidupan yang tidak pernah berhenti di dalam hidup kita. Yang selanjutnya, Fountain of Grace. Dikatakan di Mazmur 86 ayat 3-5. Tuhan, dengarlah jeritanku meminta pertolongan. Saudara, kemarin disampaikan oleh Ibu Panglima, ada hamba Tuhan yang melihat ada 3 golongan yang ada di Mahanaim. Yang pertama adalah golongan yang bertumbuh dan berbuah. Yang kedua adalah golongan orang-orang yang sudah ada sangat lama di Mahanaim dan sudah dikasih waktu oleh Tuhan, tapi tetap tidak bisa bertobat sampai hari ini. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang di depan. Waktu di depan bilangnya iya, tapi di belakang begitu selesai akan mulai ngomongin dan ujungnya merugikan Mahanaim, merugikan kerajaan surga. Tapi hari ini ada mata air anugerah Tuhan yang Tuhan berikan. Dan Tuhan masih memberikan waktu, memberikan kesempatan kepada setiap kita. Ayatnya berkata, Tuhan, dengarlah jeritanku meminta pertolongan. Tunjukkanlah perkenananmu dan bawa aku ke mata air anugerahmu. Hari-hari ini, di tengah masa-masa seperti ini, kita sangat perlu untuk menjerit dan minta untuk Tuhan menolong kita. Saudara, waktu diberikan 3 golongan ini, banyak orang GR dan berkata, saya golongan pertama. Tapi kita tidak pernah tahu seperti apa kita di hadapan Tuhan seringkali. Seberapa jahatnya hati kita di hadapan Tuhan. Dan oleh karena itu, hari-hari ini kita sangat perlu untuk menjerit, meminta pertolongan dari Tuhan, dan meminta untuk Tuhan membawa kita ke mata air anugerahnya. Dan di mata air anugerah Tuhan ini, yang pertama, Tuhan ingin memulihkan sukacita di dalam hidup kita. Banyak di antara kita hari-hari ini sudah tidak lagi melayani dengan sukacita. Sudah banyak di antara kita, mungkin termasuk saya juga, yang setiap kali diberi tugas, kita melihatnya ini cuma sebuah tugas. Beban lagi, kerjaan lagi. Tapi bisakah kita datang kepada Tuhan dan kita menjerit dan berkata, Tuhan, pulihkan lagi sukacita itu di dalam hidup kita. Mungkin kelihatannya sukacita ini hal yang sepele. Tapi waktu Tuhan memulihkan sukacita di dalam hidup kita, kita akan bisa melihat semua tugas dengan mata cinta. Kita akan bisa melihat setiap pelayanan yang Tuhan berikan dengan hati yang bersuka. Dan kita akan bisa melihat ini adalah satu lagi kesempatan yang Tuhan berikan. Ini adalah kebanggaan kalau kita boleh melayani Tuhan. Bukankah sebuah kehormatan kalau sampai hari ini kita boleh melayani Tuhan. Tapi seringkali memang kita ini tidak tahu diri. Waktu Tuhan berikan kesempatan, kita hanya bisa mengeluh dan menganggap ini sekali lagi sebuah tugas. Mari lihat dengan cara yang berbeda dan minta Tuhan pulihkan sukacita di dalam hidup kita di mata air anugerahnya. Kemudian selanjutnya dikatakan, Tuhan,
Engkau begitu baik bagiku, begitu baik dalam segala hal, dan siap untuk mengampuni. Dan di mata air anugerah ini dikatakan Tuhan siap untuk mengampuni. Karena ada mata air anugerahnya yang terus meluap. Dan ia terus menghujani kita dengan anugerahnya. Sehingga hari-hari ini, waktu kita memilih untuk datang dan menjerit di hadapan Tuhan, dan meminta pertolongan Tuhan untuk tarik kita kembali, untuk gimana pun caranya paksa kita untuk kembali ke hati Tuhan. Ada mata air anugerah yang terus meluap dan membasahi kita semua, kekasihnya yang berseru kepada Tuhan. Biarkan anugerah itu mengalir dari tahta kasih karunia-Nya. Dan anugerah itu juga yang menarik kita untuk kembali kepada Tuhan. Kemudian selanjutnya di Mazmur 51 ayat 1 sampai 2. Dikatakan, Tuhan, beri aku belas kasihan dari mata air pengampunan-Mu. Ini adalah ayat yang ditulis oleh Daud hari itu. Waktu dia sangat desperate. Dan dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, beri aku belas kasihan dari mata air pengampunan-Mu. Karena hari itu Daud melihat seberapa bobroknya dirinya, seberapa mengerikannya dirinya di hadapan Tuhan. Dan dia melihat kekejaman yang sangat mengerikan, kejahatan yang bahkan lebih jahat dari orang-orang lain di sekitarnya. Dan hari ini kalau kita bisa untuk belajar melihat semua kebobrokan di hati kita, kita melihat semua yang jahat, yang jelek di hidup kita, bisakah kita berlutut di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, beri aku belas kasihan dari mata air pengampunan-Mu. Berikanlah pengampunan itu. Dan biar mercy itu yang mengalir dari tahta Tuhan. Seperti yang kita sering teriakkan, mercy. Tapi bisakah waktu kita teriak mercy, kita teriak dengan sungguh-sungguh meminta belas kasihan Tuhan. Belas kasihan Tuhan itu seringkali bisa Tuhan berikan dengan cara apapun, asal kita ini sungguh-sungguh meminta di hadapan Tuhan. Seperti hari itu ada penjahat yang disalib di sebelah Yesus. Hari itu mungkin dia melakukan kejahatan yang sangat jahat, sampai dia harus disalib. Dan di sebelahnya juga disalib Yesus yang tidak berdosa. Dan penjahat ini sangat tahu diri betapa jahatnya dia dan layaknya dia untuk dihukum. Tapi hari itu, karena dia tahu ada tangan belas kasihan Tuhan, karena dia tahu belum terlambat untuk dia kembali. Dan hari itu dia berseru kepada Tuhan. Dan hari itu Tuhan selamatkan dia. Mungkin dia tetap mati di atas kayu salib, tapi dia beroleh yang namanya keselamatan yang dari Tuhan. Seharusnya penjahat ini masuk neraka, tapi karena dia tahu ada tangan belas kasihan yang sanggup untuk menariknya, masih belum terlambat. Dan hari itu dia dikatakan dia akan ada di Firdaus bersama dengan Yesus. Dan hari itu dia diselamatkan.
Dan hari ini kalau kita masih ada dan kita tidak harus mati, hari ini bisakah kita cukup tahu diri dan berkata, Tuhan, have mercy on me. Have mercy. Tarik kami untuk kembali. Tarik kami untuk kembali. Masih belum terlambat. Karena belas kasihannya itu akan menarik kita waktu kita sungguh-sungguh tahu diri dan berseru kepada Tuhan. Dikatakan belas kasih-Mu begitu besar. Singkirkanlah kesalahan dosa yang memalukan ini. Ampuni segala pemberontakanku dan hapuskan noda yang melekat sangat dalam di hati nuraniku. Hati kita seringkali penuh dengan pemberontakan. Waktu kita sedang tidak percaya saja, kita sedang berontak kepada Tuhan. Waktu pemimpin berkata A dan kita mulai bertanya-tanya, itu saja hati kita sudah mulai berontak. Dan pemberontakan itu seringkali meninggalkan noda di dalam hati kita. Membuat hati kita dipenuhi dengan semua yang kotor. Tanpa sadar, satu pemberontakan akan memunculkan pemberontakan lain di dalam diri kita. Kalau kita tidak pernah bereskan. Dan kalau kita tidak bereskan, ujungnya kita akan menjadi orang yang marah. Dan bahkan kita bisa sampai menghujat, menghina Tuhan. Mari di mata air pengampunan ini kita miliki yang namanya tahu diri dan datang di hadapan Tuhan. Minta Tuhan untuk berikan sekali lagi tangan belas kasihannya untuk menarik kita keluar dari yang namanya kematian. Keluar dari semua yang menggerogoti kita. Di Amsal 2 ayat 6 dan Amsal 8 ayat 5 dikatakan, hikmat adalah anugerah dari Tuhan yang murah hati. Dan setiap kata yang diucapkannya penuh dengan pewahyuan dan menjadi sumber pengertian di dalam dirimu. Mata air yang selanjutnya adalah mata air pengertian yang Tuhan mau berikan di dalam hidup kita. Dan inilah yang ajaib dari mata air kehidupan ini. Dikatakan seperti ini. Dengarkanlah Tuhan, dan engkau akan menjadi berhikmat dan bijaksana. Karena bahkan yang bodoh dan yang lemah pun, dalam terjemahan lain juga dikatakan bahkan yang kelihatannya sangat suram pun dapat menerima hati yang penuh pengertian. Yang akan mengubahkan manusia batiniah kita. Bahkan orang-orang yang sudah sangat parah sekalipun di mata air ini, asalkan dia mau belajar mendengarkan Tuhan, belajar untuk mengerti apa yang Tuhan mau. Bahkan yang bodoh, yang lemah, yang bobrok sekalipun, Tuhan bisa ubahkan manusia batiniahnya. Sampai the innermost, sampai inner being kita itu berubah dari yang mungkin dengan semua kebinatangan, dengan semua kejahatan kita, Tuhan bisa ubah kita jadi manusia-manusia ilahi yang penuh dengan pengertian. Tapi ini baru level pertama dari mata air pengertian ini. Tapi yang selanjutnya saya tidak masukkan di PPT. Dikatakan di Amsal 8 ayat 9 sampai 10. Semua firmanku akan sangat jelas dan terus terang kepada semua yang memiliki roh pengertian. Di level berikutnya, waktu kita punya yang namanya roh pengertian, Tuhan akan bisa berbicara dengan sangat jelas dan berterus terang kepada kita. Kalau kita hanya berhenti sampai di level pertama,
Dan hanya sampai Tuhan mengubahkan manusia batiniah kita, itu tidak cukup saudara. Ada level berikutnya untuk Tuhan bisa berterus terang dengan kita, yaitu waktu kita punya yang namanya roh pengertian. Dan dikatakan kalau kita punya pikiran yang terbuka, open mind, kita akan menerima yang namanya pewahyuan yang dari Tuhan, pewahyuan ilahi. Dan dikatakan hikmat yang dari Tuhan itu lebih berharga daripada perak dan emas. Perkataan-perkataan ilahi Tuhan lebih berharga dari apapun. Itulah kenapa setiap firman yang tertulis di Alkitab itu jauh lebih berharga dari harta kekayaan manapun yang ada di bumi ini. Dan di mata air kehidupan ini, Tuhan mau berikan roh pengertian di dalam hidup kita, untuk kita bisa terima semuanya. Dikatakan, the finest gold is nothing compared to the revelation knowledge I can impart. Bahkan emas yang terbaik sekalipun, itu nothing dibandingkan dengan roh pengertian yang Tuhan mau impartasikan kepada setiap kita. Dan di mata air kehidupan ini, mintalah roh pengertian itu. Tidak hanya sampai Tuhan mengubah manusia batiniah kita, tapi mintalah sampai roh pengertian itu turun dan tinggal di dalam hidup kita. Dan Tuhan akan bisa berterus terang, dan Tuhan akan impartasikan pengertian itu di dalam hidup kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapak, sekali lagi ajari kami Tuhan untuk mendekat kepadamu. Mata air itu sendiri ya Tuhan. Lebih dari apapun yang ada di dunia ini. Ajari kami untuk menginginkan Engkau lebih dari apapun. Ajari kami untuk intim denganmu ya Tuhan. Sebab Engkaulah sumber dari segalanya. Engkau yang memberikan mata air ini di dalam hidup kami, yang tidak akan pernah berhenti. Dan mata air itu akan terus mengalir sampai kepada hidup yang kekal. Ajari kami untuk tahu diri. Ajari kami untuk datang, mendekat dan bersujud di hadapan-Mu Tuhan. Dan menjerit di hadapan-Mu. Karena sesungguhnya tahta kasih karunia, anugerah itu sedang menunggu kita semua. Ajari kami Tuhan, tarik kami, tarik kami. Mari kita sama-sama nyanyikan. Hari-hari ini minta Tuhan untuk jangan biarkan untuk kita pergi dari tahta kasih karunia-Nya.